Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, baik semua ya. Ya, Bu. Hari ini kita sebelum mulai pelajaran, kita mulai berdoa dulu ya. Siapa yang mungkin doa ya? Hari maju ke depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sari. Sama Bu. Anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa Rimba? Lilis. Kemana Lilis? Bolos. Bolos? Iya, Bu. Besok-besok dibilang jangan bolos lagi ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak, Ibu akan memberitahu pelajaran kita hari ini tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 3. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, mengidentifikasi bagian hewan dan fungsi dalam pelestarian lingkungan. Yang kedua, menyebutkan bagian hewan dan fungsinya dalam pelestarian lingkungan. Yang ketiga, membuat laporan tentang bagian-bagian hewan dalam bentuk diagram pen. Yang keempat, mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Yang kelima, siswa akan membuat rangkuman mengenai hasil wawancara. Dan yang keenam, mengumpulkan atau membuat pertanyaan tulisan menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif untuk persiapan wawancara. Nah, anak-anak di sini sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai bernyanyi dulu ya. Siapa yang suka bernyanyi? Ayo. Saya juga. Ya, ayo kita bernyanyi. Dipersilakan bisa berdiri. Kingkong badannya besar ya. Kingkongnya pakai kacamata, Bu. Iya, kingkongnya besar. Ikat-ikatnya. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh badannya besar, lebih aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yeay. Nah, silakan duduk anak-anak. Tadi kalian sudah menyanyikan lagu Kingkong badannya besar. Itu kalian lihat hewan apa aja tadi? Kingkong. Sama Bebek.
Kingkong sama bebek, iya benar. Kingkong sama bebek itu merupakan bagian dari makhluk hidup ciptaan Tuhan. Nah, di sini ada gambar apa anak-anak? Burung. Iya, burung. Nah, apakah kalian tahu di sini bagian burung dan fungsinya itu untuk apa? Apa yang kalian tahu? Paru untuk makan. Iya, fungsinya untuk makan. Sayap untuk terbang. Iya, benar. Sayap burung itu untuk terbang dengan cara dia mengepakkan sayapnya. Apalagi udah? Mata, Bu. Iya, mata fungsinya untuk apa? Lihat, Bu. Iya, benar, untuk melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, di sini Ibu akan bagikan. Di sini ada sebuah cerita. Nanti kalian baca dalam hati. Sekalian kalian mengisi tabel yang ada di bawahnya. Ibu kasih waktu 10 menit ya anak-anak. Ya, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Udah, Bu. Nah, di dalam sebuah cerita tersebut kalian mengetahui apa aja anak-anak? Fungsi bagian tubuh burung, Bu. Iya, terus apa lagi? Di sini- Bagian tubuhnya. Iya, benar Ila. Itu ada cerita Edo. Edo, apa yang terjadi sama Edo? Edo menolong burung yang sedang terluka. Iya, benar sekali Nila. Nah, di sini ada tabel bagian tubuh burung itu sama fungsinya. Nah, ayo salah satu siapa yang mau maju? Sari, Bu. Sari. Sari. Yang ulang tahun, Bu. Sari, Bu. Ayo maju, Sari. Dengarin ya anak-anak. Ya, Bu. Yang pertama itu teman-teman ada paruh, fungsinya untuk mematuk makanan. Terus ada sayap, sayap itu fungsinya untuk terbang. Terus lalu ada ekor, ekor itu gunanya untuk menjaga keseimbangan saat terbang. Terus ada cakar, cakar itu untuk bertengker di dahan. Ada mata, mata fungsi. Terus yang terakhir ada Terus yang terakhir ada mata, fungsinya untuk melihat. Iya, kasih tepuk tangan dokter. Nah, ada yang beda jawabannya dari Sari? Sama. Iya, benar sekali. Nah, paruhnya itu untuk mematuk makanan. Fungsinya. Terus sayapnya itu untuk terbang. Caranya dia dengan mengepakkan sayapnya. Terus ekornya. Ekor burung itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung saat burung itu terbang. Cakar dari burung itu fungsinya untuk bertengker di dahan pohon atau mencangkram mangsanya buat khusus burung elang. Terus matanya itu berfungsi untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar burung tersebut. Nah, lanjut. Apakah misalkan kalian di dalam posisi cerita Edo, kalian sebagai Edo, apa yang akan kalian lakukan jika melihat seekor hewan itu terluka? Merawatnya sampai Iya, sembuh. merawatnya sampai sembuh. Iya, benar ya. Kita sesama makhluk hidup, karena hewan itu juga merupakan makhluk hidup, kita harus merawatnya sampai sembuh. Kita harus saling menyayangi sesama makhluk hidup. Nah, terus materi yang selanjutnya, di sini ada video lagi. Kalian perhatikan video itu sambil kalian mengidentifikasi bagian-bagian tubuh hewan yang ada di video. Bentar ya anak-anak. Ya, Bu.
Assalamualaikum dan selamat menonton dokumentari serangga Ladybird. Ladybird merupakan salah satu serangga yang berada di dalam kumpulan kumbang, iaitu dari keluarga Conchidae. Serangga kumbang Ladybird merupakan sejenis serangga bersaiz kecil iaitu sekitar 1.0 mm sehingga 10 mm bergantung pada. Serangga comel ini mempunyai morfologi bahagian kepala, badan, abdomen dan sepasang susuan. Kumbang ini juga mempunyai sepasang kepak yang mampu memberi kumbang ini terbang dengan sederhana pantas. Mari kita saksikan kitaran hidup kumbang Ladybird ini merupakan salah satu serangga yang mempunyai kitaran hidup yang lengkap, iaitu peringkat telur, larva, kepompong dan dewasa. Kitaran hidup dari peringkat telur sehingga menjadi Ladybird dewasa. Nah, anak-anak tadi kalian udah melihat hewan apa aja yang ada di video? Laba-laba. Iya, terus satunya lagi? Ladybird. Iya, itu kumbang, serangga, sejenis serangga. Nah, di sini ada gambar apa aja anak-anak? Laba-laba dan kumbang. kumbang. Iya, di sini ada gambar laba-laba dan kumbang. Nah, tadi sudah di itu. Nah, di sini ada sebuah tabel. Kalian buat di buku tugas kalian. Kalian akan mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari laba-laba ini. Ibu kasih waktu 5 menit. Apakah udah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, ayo siapa yang mau maju? Saya, Bu, saya. Iya, ayo Nila maju. Dengarin ya anak-anak. Perbedaan laba-laba dan kumbang. Yang pertama, laba-laba memiliki 8 kaki, sedangkan kumbang Ladybird memiliki kaki 6. Laba-laba tidak memiliki sayap, sedangkan kumbang memiliki sayap. Lalu tadi pada gambar laba-labanya berwarna hitam, kumbangnya berwarna merah. Lalu perbedaan lainnya, laba-laba tidak memiliki antena, sedangkan kumbang memiliki antena. Sudah, Bu? Iya benar. Tepuk tangan buat Nila. Apakah ada yang beda jawabannya dari Nila? Sama, Bu. Sama. Ciri-ciri lain dari hewan laba-laba dan kumbang apakah ada lagi? Ayo sebutkan. Ciri-ciri lain. Nah, ciri-ciri lainnya itu seperti laba-laba ini berkembang biak dengan apa? Telur, kumbang Sama, Bu. sama apa? Bertelur. Iya benar, bertelur. Nah, apakah laba-laba sama kumbang ini memerlukan makanan juga? Perlu, Bu. Iya, mereka juga memerlukan makanan. Nah, benar ya jawabannya. Nah, di sini ada diagram pen. Kalian isi laba-laba persamaan dan perbedaannya. Nah, kalian isi di sini perbedaannya, ini persamaannya, ini perbedaan kumbang sama laba-laba. Tadi kan sudah dijelaskan, itu persamaan sama perbedaannya kalian isi ya. Iya, Bu. Buat seperti diagram pen. Buat ini kau.
Nah, anak-anak kalian sudah mengisi diagram pen yang ada pada tabel tersebut? Udah, Bu. Nah, di sini kita cari persamaan laba-laba sama kumbang dulu ya. Yang pertama itu persamaannya apa anak-anak? Memiliki dua mata. Iya, benar. Apalagi ayo? Bertelur. Iya, berkembang biak dengan bertelur. Terus? Apalagi? Rimba jawab. Mata. Iya, benar ya yang disebutkan tadi. Persamaannya itu hewan laba-laba sama kumbang ini memerlukan makanan, terus berkembang biak dengan bertelur, dan memiliki sepasang mata. Nah, perbedaan dari laba-laba dan kumbang, dari kalian sudah melihat tadi gambarnya. Apakah laba-laba mempunyai antena? Tidak, Bu. Berarti kumbang mempunyai Antena. Iya, benar. Terus kaki laba-laba jumlahnya ada berapa? 8. Iya, benar. Sedangkan kumbang? 6. Iya, benar. Nah, selanjutnya kita akan membuat pertanyaan tentang fungsi dan bagian tubuh hewan. Sebelum kita membuat pertanyaan, di sini ada 6 ciri-ciri pertanyaan yang baik. Yang pertama itu pertanyaannya itu sesuai dengan topik. Nah, tidak melenceng. Misalkan kalian mau membuat pertanyaan tentang hewan, jangan kalian membuat pertanyaan tentang manusia, tumbuhan. Itu kan tidak sesuai dengan topik. Terus jawabannya bukan iya dan tidak. Yang kedua, menggali lebih banyak lagi informasi. Yang keempat, pertanyaan itu harus diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana dengan 5W+1H. Terus yang keempat, pertanyaan fokus pada tempat sasaran. Yang kelima, bahasa yang digunakan harus benar. Yang keenam, antara pertanyaan dan kesinambungannya antara pertanyaan harus berkesinambungan dengan apa yang akan ditanyakan. Nah, di sini ada 7 ciri-ciri pertanyaan yang baik. Kalian silakan buat nanti pertanyaan itu. Kalian akan mewawancarai seorang, misalkan pemelihara hewan atau seorang petani yang ada memelihara hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Nanti kalian wawancarai dengan pertanyaan. Nah, di sini ada contoh wawancara. Misalnya, contohnya itu, selamat siang Kak. Nanti narasumbernya menjawab, selamat siang. Tiana, tumben pagi-pagi kesini. Bagaimana Kak? Nah, stop tuh. Nah, ada sebuah contoh teks wawancara. Di sini, ayo siapa yang membacakan? Tari, Sari. Ya, Bu. Tari jadi narasumber, Sari jadi pewawancara. Ayo, silakan wawancaranya. Selamat pagi, Kak. Selamat siang. Tari, tumben pagi-pagi ke sini? Begini, Kak, ada tugas wawancara. Boleh tidak Kakak jadi narasumber saya? Boleh kok. Berapa kucing yang Kakak pelihara? Ada 3. Kalau boleh tanya, apa yang membuat Kakak suka kucing? Kucing itu hewan yang lucu, jadi kakak suka. Sejak kapan Kakak suka kucing? Sejak kecil. Apakah Kakak berniat untuk menjualnya? Tidak, ini untuk dipelihara sendiri. Kakak tidak mau menjualnya. Kalau begitu, saya mengucapkan terima kasih ya Kak, karena Kakak sudah membantu saya. Sama-sama. Nah, tadi sudah dibacakan sebuah contoh teks wawancara. Nanti kalian buat teks wawancara seperti ini. Nanti kalian mewawancarai siapa yang ada peliharaan hewannya, nanti kalian wawancarai. Nah, sebelum itu di sini Ibu akan membagikan soal. Nanti kalian jawab sendiri, dikerjakan secara individu. Nanti kalian kumpulkan ya anak-anak. Ya Bu.
3. Udah selesai anak-anak? Sudah, Ibu. Kumpulkan di depan ya anak-anak. Kumpulkan sama satu orang aja perwakilan. Nah, anak-anak, apa aja yang kalian pelajari tadi? Fungsi tentang bagian dan fungsi hewan. Iya, terus? Diagram Venn. Iya, membuat diagram pen. Terus? Ciri-ciri pertanyaan yang baik. Iya, betul. Ciri-ciri pertanyaan yang baik itu bagaimana? Menggunakan 5W plus 1 H. Iya. Terus? Harus sesuai dengan topik. Iya. Terus? Terus tidak menggunakan jawaban ya dan tidak. Iya. tidak melenceng dari tema. atau Iya, topik. udah benar ya. Itu tadi ciri-ciri pertanyaan yang baik. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini belajarnya? Senang. Senang. Iya. Iya, senang. Terus di sini kita sebentar lagi akan pulang. Kalian kemaskan buku-buku kalian. Sebelum pulang kita berdoa dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Ayo, tadi mimpin doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Tari. Beri salam. Terima kasih, Bu. Sama-sama, hati-hati di jalan ya anak-anak. Ya Bu. Yeay. Tadi. Apa diri komentari.